Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Selamat karena kalian sudah selesai melaksanakan PTS semester 1. Baik, ini adalah kelanjutan dari PTS kemarin karena ada beberapa siswa yang masih belum paham tentang pecahan. Nah, hari ini Pak Fajar akan menjelaskan tentang pecahan. Baik, langsung aja kita simak videonya. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan bentuk A per B ya. Jadi pecahan itu bentuknya adalah seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya ya. Jadi ini adalah bentuk dari pecahan. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah, dipisahkan dengan tanda per seperti ini ya. Jadi per seperti ini. Oke, misalkan kalau dalam bentuk angka, pecahan itu biasanya ditulis 3/5. Nah, seperti itu dibacanya. 3/5. Mungkin 1/4. Nah, seperti ini dibacanya 1/4. Oke, atau mungkin 1/2. Nah, seperti ini dibacanya adalah setengah atau 1/2. Jelas ya, jadi pecahan itu adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya, jadi ada yang di atas, ada yang di bawah, dipisahkan dengan tanda per. Nah, sekarang apa yang di atas itu dan apa yang di bawah? Oke, kita misalkan ambil satu angka 3/5 ini. Nah, 3/5 yang di atas itu namanya adalah pembilang. Ini namanya adalah pembilang. Dan yang di bawah namanya adalah penyebut. Oke, itu dia ya. Jadi pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Jadi kalau ada pembilang dan juga penyebut itu disebut dengan pecahan. Nanti di kelas 4 akan dipelajari macam-macam pecahan. Ada banyak sekali bentuk pecahannya. Nah, di kelas 3 hanya pecahan biasa seperti ini. Nah, nanti kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan dan juga menggambar pecahan. Baiklah, pecahan itu sebenarnya untuk membilang sebuah benda yang bentuknya itu tidak utuh. Ya, bentuknya itu tidak utuh. Dari utuh dibelah-belah menjadi beberapa bagian, maka dalam satu bagian itu disebut pecahan karena tidak utuh. Ya, jelas ya. Sekarang kita lihat gambar yang ada di sebelah kiri ini. Di sebelah kiri ini terdapat roti misalkan ini. Ini adalah roti. Nah, di sini Pak Fajar pisah menjadi 4 bagian. Ya kan? 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian. Nah, dalam satu bagian ini tidak utuh. Jadi kita tidak boleh menulisnya 1, 2, 3, 4 itu tidak boleh. Karena awalnya itu adalah satu roti. Satu roti yang berbentuk lingkaran ini disebut satu. Ya, disebut satu roti. Sebuah roti. Nah, kita pisah menjadi 4. Nah, ini. Maka dalam satu bagian berarti adalah 1 dari 4. Nah, ini adalah yang nomor 2 kita tulis lagi. Nah, ini adalah 1 dari 4. Ini juga 1 dari 4. Ini juga 1 dari 4. Ini juga 1 dari 4. Jadi dalam satu bagian ini yang warna kuning ini, itu besarnya adalah 1/4 ditulisnya. Karena cuma satu bagian dari 4 bagian yang sama besar. Jadi begitu menulis pecahannya. Awalnya tadi adalah satu roti, lalu dipisah menjadi 4 bagian. Nah, satu bagian itu besarnya berapa? Besarnya adalah 1/4. Oke. Kalau misalkan akan Pak Fajar ambil 2 bagian. Nah, ini Pak Fajar ambil juga. Oke, ini Pak Fajar tambah yang diambil. Nah, berarti yang Pak Fajar ambil ini adalah 1/4 ditambah 1/4. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya ini adalah 2 bagian. Berarti jawabannya adalah 2 bagian dari 4. 2/4. Nah, di sini kita bisa belajar penjumlahan. Bahwa 1/4 ditambah 1/4 itu 2/4. Terbukti dari gambarnya yang berwarna kuning itu ada 2.
Dari berapa bagian? Dari 4. Oke, jelas. Jadi 1/4 tambah 1/4 itu 2/4, bukan 2/8. Kalau 2/8 maka menjadi kecil lagi nanti. Nah, ini adalah pelajaran yang perlu kalian ingat. Penjumlahan pecahan jika penyebutnya sudah sama, yang dijumlah cuma yang atas, pembilangnya saja. Penyebutnya tidak perlu dijumlah, hanya pembilangnya saja yang dijumlah. Oke, ini akan kita pelajari di video berikutnya. Sekarang kita akan belajar menggambar sebuah pecahan. Oke. Contoh ya. Contoh kita akan menggambar sebuah pecahan yang bentuknya adalah misalkan 2/3 aja, kecil aja. Mungkin 2 per, biar kita buat lingkaran aja juga ya. Coba 5/8. Nah, ini kita buat lingkaran dulu. Oke, di sini. Oke, kita buat sebuah lingkaran, lalu kita bagi menjadi berapa? Nah, tergantung penyebutnya. Nah, ini penyebutnya itu 8, berarti kita bagi menjadi 8. Harus sama besar, kalau tidak sama besar, tidak adil ya. Berarti nanti bukan menjadi pecahan yang adil. Nah, ini sudah terdiri dari 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang kita ambil adalah 5. Pembilangnya 5. Nah, ini. Pembilang itu maksudnya adalah yang kita ambil ya. Misalkan ini adalah kue roti tadi. Yang kita makan itu tergantung pembilangnya. Di sini pembilangnya 5, berarti yang kita makan adalah 5. Berarti kita harus mencoret 5 roti karena kita makan rotinya. Oke, misalkan ini 1. Nggak kelihatan. Nah, ini. Oke, 1 bagian sudah kita makan. Kita makan lagi. 2 bagian sudah kita makan. Oke, 3 bagian sudah kita makan. 4 bagian sudah kita makan. 5 bagian sudah kita makan. Nah, jadi besarnya gambar ini adalah 5/8. Karena yang kita makan, yang berwarna kuning ini ada 5. Dan totalnya sebenarnya ada 8 bagian. Jadi ini kalau ditulis adalah 5/8. Nah, jadi seperti itu cara menggambarnya ya. Jadi contoh adalah pecahan 5/8. Kalau digambar seperti itu. Bentuknya apa? Harus lingkaran? Tidak ya. Karena pecahan itu menyatakan sebuah benda yang dibagi menjadi sama banyak. Dan bagiannya itu menulisnya adalah dalam bentuk pecahan. Oke, misalkan kita buat persegi panjang. Kita membuat roti yang panjang misalkan. Oke. Nah, ini dia. Roti panjang kita bagi menjadi 8. Nah, ini. Nah, ini dia. Rotinya menjadi 8. Yang kita makan adalah 5 kan? Pembilangnya 5. Berarti kita memakannya 5. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, satu lagi 5. Nah, ini dia. Jadi gambar ini juga 5/8. Karena dari satu roti kita belah menjadi 8, lalu kita makan 5. Nah, berarti ini dibacanya adalah yang kita makan adalah 5/8. Berarti yang tidak kita makan berapa? Yang tidak kita makan adalah yang ini. Nah, ini yang tidak kita makan. Ya kan, misalnya. Berarti yang tidak kita makan itu besarnya 1, 2, 3. Yang tidak kita makan adalah 3/8. Dan yang kita makan 5/8. Nah, yang ini yang sisanya 3/8. Oke anak-anak, hari ini kalian akan belajar ini ya, menggambar sebuah pecahan. Semoga kalian dapat menggambar dengan baik, gunakan alat yang baik juga. Seperti itu. Nah, tugas untuk hari ini adalah kalian menggambar sebuah pecahan. Bentuknya boleh lingkaran, boleh segitiga, boleh persegi panjang, terserah kalian.
Dan tugasnya adalah ini. Oke, tugas hari ini adalah menggambar ya, menggambar pecahan. Oke, yang pertama adalah pecahan 3/4, yang kedua 3/6, yang ke C adalah 4/8, D 6/8. Oke, ini dia. Jadi tugas hari ini kalian menggambar pecahan 3/4, 3/6, 4/8, dan 6/8. Oke, selamat mengerjakan. Semoga kalian dapat mengerjakan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.